Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahibbai, jamaah salat zuhur yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kalimat yang pantas kita ucapkan di kesempatan yang mulia ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semuanya untuk bisa berjumpa kembali di tempat yang mulia ini. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan singkat ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita mengirim salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang yang senantiasa istiqomah dengan sunnah beliau, dengan bimbingan beliau hingga hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya agar bisa istiqomah dalam kebaikan, bisa istiqomah dalam ketaatan, bisa istiqomah dalam amal soleh, dan harapan kita mudah-mudahan mati meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, salat zuhur yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kembali sejenak sama-sama kita mendengarkan keutamaan orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan beberapa keutamaan orang yang membaca, mempelajari, mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Di antara keutamaan yang pertama, orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim, bahwasanya dia khairun nas, ya. Dia adalah sebaik-baik manusia, ya. Dia sebaik-baik manusia. Allah Azza wa Jalla dan Rasul alaihi salatu wasalam memuji orang-orang yang senantiasa menghiasi hari-harinya dengan banyak membaca, mempelajari, mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim dengan kalimat khairun nas, ya, sebaik-baik manusia, ya. Sebagaimana disebutkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, di mana beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata beliau, sebaik-baik kalian adalah siapa yang membaca Al-Qur'an, siapa yang mempelajari Al-Qur'an, siapa yang mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, di hadis yang mulia ini, di mana Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam memuji orang-orang yang senantiasa menghiasi hari-harinya dengan membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dengan khairun nas, ya, sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik manusia, ya. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan pujian dari Allah, pujian dari Rasul khairun nas, sebaik-baik manusia, maka salah satu jalannya yaitu kita banyak membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Namun sungguh sangat disayangkan, ya, saat ini, sekarang ini, ya, kita ingin mendapatkan pujian dari Allah khairun nas, pujian dari Rasulnya khairun nas, ya. Akan tetapi hari-hari kita atau waktu-waktu kita
saat ini bukan habis dengan Al-Quran ya. Bukan habis dengan membaca Al-Quran, bukan habis dengan mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran ya. Akan tetapi hari-hari kita, waktu kita saat ini habis dengan apa? Dengan HP ya. Dengan apa? Waktu kita ini habis dengan media sosial ya. Waktu kita habis dengan WhatsApp, waktu kita habis dengan Instagram, dengan Telegram, dengan Twitter dan seterusnya ya. Sementara kita ingin mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya khairun nas, maka ini mustahil ya. Mustahil ya. Nah, coba kita lihat saat ini ya. Sekarang ini waktu kita habis dengan Al-Quran apa habis dengan HP? Ya, bisa kita ya berikan jawaban. Waktu kita bukan habis dengan Al-Quran ya. Waktu kita benar-benar habis dengan HP yang ada di kantong kita ya. Berapa banyak ya orang yang habis waktunya dengan HP-nya ya. Kadangkala dia lupa sholat ya. Kadangkala dia lupa ya dengan pendamping hidupnya, lupa dengan anak keturunannya ya. Lupa berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Banyak yang dia lupakan ya. Lupa berzikir kepada Allah, lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebab HP yang ada di kantong kita ya. Maka HP yang ada di kantong kita ini benar-benar saat ini sekarang ini dia mencuri waktu kita ya. Benar-benar apa? Mencuri waktu kita ya. Berapa banyak waktu kita yang terbuang ya. Orang bisa berjam-jam di depan HP-nya ya. Iya, tapi ketika dia membaca Al-Quran ya, berapa lama kita buat ya? Mungkin paling lama ya 10 menit ya. Paling lama tidak sampai 1 jam ya. Iya, tapi ketika kita di depan HP ya, luar biasa ya. Bahkan ada di antara kita ya sampai tengah malam ya masih asik dengan HP-nya ya. Maka inilah kondisi manusia atau kita saat ini ya, sekarang ini ya, dengan adanya HP ini ya. Nah, maka bisa kita simpulkan ya, bagi kita semuanya yang habis waktunya dengan HP ini ya, maka HP ini ya namanya apa? Setan gepeng ya. Karena menghabiskan waktu kita ya, menyita waktu kita ya. Nah, ya. Kemudian di antara yang kedua ya, orang yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan Al-Quranul Karim kata Rasul, selain dia mendapatkan pujian khairun nas, sebaik-baik manusia, yang kedua dia dijamin mendapatkan apa? Sakinah ya. Apa arti sakinah jemaah? Ketenangan ya. Nah, perhatikan sini ya. Nikmat ketenangan adalah salah satu nikmat yang sangat mahal harganya ya. Lihat, semua manusia yang berakal ya, semua manusia yang normal pasti orientasi utamanya ingin hidup apa? Bahagia ya. Ingin hidup apa? Tenang ya. Ingin hidup damai ya. Ingin hidup dalam ketentraman ya. Semua itu. Nah, coba lihat manusia ya. Demi untuk mendapatkan ketenangan ya, demi untuk mendapatkan kebahagiaan ya, berbagai macam cara manusia untuk meraih dan mendapatkannya ya. Ada di antara mereka dia merelakan kehormatan dan kesuciannya. Apa tujuannya? Ingin tenang ya. Ada juga di antara manusia untuk mendapatkan ketenangan rela mencuri, rela merampok, rela korupsi. Ada juga di antara manusia rela berjudi, rela minum vin, rela minum ganja, nisab ganja. Ada juga di antara manusia demi untuk mendapatkan ketenangan ini rela dia menghabiskan waktunya di tempat-tempat hiburan ya. Apa tujuannya kira-kira? Ingin apa? Tenang ya. Nggak mungkin semua mereka lakukan apa yang telah kita sebutkan tadi kecuali ada tujuannya. Apa tujuan utama? Ingin apa? Ingin tenang ya. Itu tujuan utama. Orang rela berzina ya. Iya. Itu tujuannya apa? Ingin mendapatkan ketenangan ya. Apakah mereka dapat ketenangan? Dapat ya.
Tapi ketenangan yang mereka dapatkan itu hanya apa? Singkat ya. Orang berzina dapat nggak ketenangan? Dapat. Orang minum dapat, mencuri dapat, merampok dapat, korupsi dapat, semuanya dapat ya. Tapi ketenangan yang dia dapatkan itu hanya sifatnya apa? Singkat ya, hitungan detik, hitungan menit ya. Setelah itu dia sengsara ya, dunia dan juga sengsara akhirat. Sengsara dunia dan sengsara akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat ketenangan ini adalah salah satu nikmat yang sangat mahal harganya ya. Salah satu nikmat yang sangat mahal harganya. Ada juga di antara manusia demi untuk mendapatkan ketenangan ini dia rela bekerja dari pagi sampai malam. Supaya apa? Supaya dia bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli rumah, bisa beli emas, bisa beli hotel, bisa beli apartemen, bisa beli semua isi dunia ini. Harapannya supaya apa? Tenang ya. Dapat apa enggak? Ada yang dapat ya. Tapi tenang apa tidak jamaah? Belum tentu tenang ya. Ternyata apa? Ternyata ya, materi yang kita miliki dari rumah, dari mobil, dari hotel, dari apartemen, dari emas, dari intan, permata dan seterusnya, ternyata tidak jaminan itu bisa apa? Membuat orang tenang ya. Benar nggak? Iya. Tidak jaminan ya. Banyak orang yang kaya apa? Tidak tenang ya. Benar apa tidak jamaah? Benar ya. Banyak orang yang kaya tidak tenang ya. Banyak orang yang kaya itu apa? Stres ya. Apa yang dipikirkan ya? Hartanya. Ada juga yang galau ya. Ada juga yang sedih. Ada juga yang sampai gila. Bukan sampai gila. Ada juga yang bunuh diri dari lantai 5 ya. Apa sebabnya itu? Dunia ya, harta ya, materi ya. Berarti apa? Berarti materi yang kita miliki itu bukan sebab utama seorang mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan ya. Akan tetapi sebab kebahagiaan, sebab ketenangan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang kekal ya. Yang kita inginkan kan ketenangan yang kekal ya, ketenangan yang abadi ya. Maka sebabnya apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemilik ketenangan itu siapa? Allah ya. Salah satu caranya banyak membaca apa? Al-Qur'anul Karim ya. Al-Qur'an ini adalah kalamullah ya. Perkataan Allah Subhanahu wa taala ya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan fa inna khairul hadits kitabullah. Di dunia ini tidak ada ucapan yang paling baik, yang paling mulia, yang paling berharga kecuali satu saja, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Makanya orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang mentadabburi Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia tenang ya. Pasti dia tenang ya. Jadi obat ketenangan itu Pak Al-Quran ya, bukan HP ya. Ingat ya, obat ketenangan itu apa tadi? Mas Tri apa? Al-Quran ya, bukan HP ya. Karena orang dikit-dikit lagi kemana? Ke HP ya. Memang HP ini luar biasa ya, manfaatnya, tapi luar biasa juga Pak. Iya, mudaratnya ya. Iya, coba luar biasa ya. Kita kalau keluar rumah Pak, mau sholat ke masjid ya, tiba-tiba pas di jalan nggak bawa HP, kembali nggak Mas Tri? Kembali nggak tuh ya? Jujur jawabnya, kembali ya, kembali ya. Atau ke kantor ya, pas di tengah jalan ya, perjalanan dari Manggar ya Mas Tri, pas udah sampai kilo 5 ya, nggak bawa HP, balik nggak Mas Tri? Pasti balik ya, karena HP ini ya sangat dibutuhkan ya. Iya, nah ini luar biasa pengaruh dari HP ya. Tapi kalau kita ke masjid ya, nggak bawa Al-Quran dalam kantong yang kecil ya, kembali nggak kita kira-kira? Kembali nggak itu? Jamin nggak kembali ya. Nah ini luar biasa ya, pengaruh HP dengan Al-Quran ini ya. Iya.
Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya yang sebenarnya, maka salah satunya adalah banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, Al-Qur'an ini obat. Semua macam penyakit ini obatnya ya. Iya, semua macam penyakit ada dalam Al-Qur'an ini ya. Orang pusing ada dalam Al-Qur'an. Orang batuk ada, orang stres ada, orang susah mendapat pendamping hidup ada, orang susah dapat anak ada, orang susah dapat pekerjaan ada, rumah, begitu juga kendaraan ada, semuanya dalam Al-Qur'an ini ya. Iya. Makanya agar supaya urusan kita lancar, urusan kita semuanya mudah, maka banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Secara garis besar Allah sebutkan semua urusan kita ini ada dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat Thalaq ayat 2 dan 3. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar semua urusannya. Semua urusannya Allah akan berikan jalan keluar. Iya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan itu saja, Allah berikan juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini Al-Qur'an ya. Kalau kita yakin, jadi apa saja yang kita inginkan dalam hidup ini ada dalam Al-Qur'an ini. Al-Quran ini adalah apa? Pedoman hidup kita ya. Pedoman hidup kita adalah Al-Quranul Karim. Semua buku-buku yang kita pelajari dari TK sampai S3 ya, kita buang ya. Matematik, PPKN, fisika ya, dan seterusnya ya. Tapi Al-Quran tidak ada yang berani buang ya. Benar nggak? Ada yang berani buang Al-Quran? Tidak ada. Al-Quran ini kita jaga ya, karena Al-Quran ini dia adalah syafaat ya. Dia adalah penolong kita di dunia dan juga penolong kita nanti di akhirat ya. Nah, kata Rasul dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, apa kata beliau? Ma jalasa qaumun fi buyutin min buyutillahi jalla jalaluhu yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, perhatikan ya. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan juga keutamaan antum semua yang hadir di tempat ini ya. Yang hadir di saat ini sekarang ini. Jadi Allah dan Rasulnya menyebutkan 4 keutamaan yang antum dapatkan ya saat ini ya. Ya. Apalagi yang antum dengarkan saat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Yang antum dengarkan adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam ya. Nah, lihat keutamaan antum ya. Apa kata Rasul yang pertama? Orang yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, orang yang duduk di taman surga seperti ini, dan dia duduk karena ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul yang pertama? Dia dijamin mendapatkan apa? Sakinah ya, ketenangan ya. Ketenangan yang dicari oleh orang-orang kaya ya. Ketenangan yang dicari oleh para raja ya. Ketenangan yang dicari oleh orang-orang yang hebat ya. Yang susah mereka mendapatkannya ya. Bagaimana? Bagaimana tidak susah mereka mendapatkannya? Karena mereka cari di dunia ya. Mereka tidak cari ya di tempat yang seperti ini. Ya, mereka cari ya, anggapannya mereka mendapatkan jabatan tenang, anggapannya mereka mendapatkan harta yang banyak, tenang ya, belum tentu ya. Nah, maka ketenangan yang sesungguhnya ada di tempat ini. Nah, maka ketika ada saudara antum ya, teman-teman antum ya, keluarga kita susah ya mendapatkan ketenangan ya, coba gandeng dia ya, ajak duduk di tempat ini ya. Nah, ya, ajak duduk ya, nggak apa-apa walaupun nyandar ya, tidak mengapa ya. Duduk di tempat ini luar biasa kebaikan yang kita dapatkan. Iya, nggak lama duduk ya. Bisa
misalkan nyadar, insya Allah ketenangan yang kita dapatkan ya, kebahagiaan yang kita dapatkan ya. Nah ini luar biasa. Nah ya. Kemudian selain ketenangan kata Rasul alaihi salatu wasalam, yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan antum sia-siakan ini. Ketika ada majelis seperti ini, antum manfaatkan majelis seperti ini. Tidak mengapa, walaupun tidak masuk yang kita harapkan itu keutamaannya ya. Iya, tadi ketenangan yang pertama ya, antum nyadar ya. Kemudian dah lama tidur ya, itu ketenangan itu ya. Jarang orang luar dapatkan itu ya. Masya Allah ya. Nah, itu ketenangan ya. Ya, di luar sana mereka susah mendapatkan ketenangan ya. Antum masuk ke sini ya, duduk di dekat tembok ya. Kemudian antum dengar pengajian, Masya Allah. Gak lama antum benar-benar tenang dibuat ya. Jadi luar biasa ya. Nah, Masya Allah ya. Ini ketenangan. Kemudian diliputi oleh apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cari lagi ya. Selain ketenangan, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Semua kita ini saudaraku akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bukan semata karena amal soleh kita, bukan semata-mata karena kebaikan kita, karena amal ketaatan kita, akan tetapi ini murni karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, luar biasa. Kemudian yang ketiga apa? Wa khafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang duduk di tempat ini, dengarkan Al-Qur'an, dengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dinaungi oleh para malaikat yang mulia, dinaungi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat maksiat kepadanya, yang diciptakan dari cahaya. Iya, menaungi antum semuanya, mencintai antum semuanya, meridhoi antum semuanya, memuliakan antum semuanya. Yang memuliakan kita ini adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau dimuliakan oleh bos, oleh atasan ya, senang apa tidak? Oh pasti senang. Iya. Lalu ini yang memuliakan kita siapa? Malaikat. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kata Rasul. Kemudian disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di hadapan para makhluknya. Yang menyebut nama kita ini siapa? Allah, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita. Inilah yang menyebut kita semuanya, yang telah memberikan kita pendamping hidup, anak keturunan, tempat tinggal, kendaraan, yang telah memberikan kita banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung. Inilah yang menyebut nama kita ya, satu persatu. Senang nggak antum kalau disebut namanya oleh Allah? Pasti senang ya. Kita saja disebut nama kita oleh orang-orang yang kita cintai, senang ya. Antum misalkan disebut namanya selalu oleh mertuanya ya, tidaklah aku dapati menantu yang paling baik ya, kecuali Anda saudaraku, bersama mertua antum, senang gak? Apalagi ketika antum pas keluar dari masjid ya, misalkan ya, lihat kotak infak ya, keluar uang 10.000 ya, pas ketika mertua antum lewat ya, ganti dengan 100.000 ya. Woi, mertua menantu saya ini luar biasa ya, sekali berinfak 100.000 ya, padahal tadi mau 10.000 ya. Nah ini riya namanya ya. Iya. Masukkan yang 10.000 ya. Iya. Jangan ganti dengan apa? Yang 10.000, yang 100.000 gara-gara atau sebab siapa tadi? Mertua ya. Jadi ulama jadi bukan sebabnya Allah. Iya ini ya. Jadi ketika kita dipuji oleh orang-orang yang memiliki jabatan kedudukan di dunia ini, nama kita selalu dan selalu disebut, senang apa tidak? Pasti senang. Iya. Coba antum selalu puji istri antum ya, senang dia ya. Misalkan antum selalu puji dia ya, ya luar biasa ya. Pas ketika istri antum masak nasi goreng ya, tidak ada masakan yang paling enak hari ini ya, kalah semua restoran yang ada di Balikpapan ya, kecuali masakan istri ya. Masakan sayangku antum bilang ya, ya antum wajar antum puji ya. Ini istri antum bukan puji istri tetangga ya, pasti senang dia ya.
Padahal mungkin masakannya banyak asinnya ya. Nah inilah. Lalu bagaimana ketika yang memuji kita, ketika yang menyebut nama kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala, pasti kita jadi senang ya. Karena orang yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala berarti ini menunjukkan ada keutamaan, ada kebaikan, ada keistimewaan, ada keagungan pada dirinya ya. Maka yang kita inginkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tekankan lagi, ketika kita beramal soleh, ketika kita melakukan kebaikan, ketaatan, maka jangan lupa niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kita harapkan hanya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah tidak berat kita melakukan amal soleh tersebut. Contoh ya, kita duduk bersama di tempat ini nggak berat ya, walaupun rasa ngantuk yang luar biasa ya, tapi karena ada sesuatu yang kita harapkan dari Allah, sehingga ini yang menjadikan rasa ringan untuk kita melakukannya. Kemudian di antara yang berikutnya, orang yang membaca Al-Quran, mempelajari, mentadabburi Al-Quranul Karim, apa kata Rasul? Dia nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan. Dari mana? Bantuan ini banyak macamnya pada hari kiamat ya. Ada bantuan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada bantuan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ada bantuan dari apa? Dari amal soleh kita ya. Nah, salah satunya bantuan dari Al-Quran Karim. Hari kiamat saudaraku sangat mengerikan. Bagaimana tidak ya? Matahari akan didekatkan kepada kita dengan sedekat-dekatnya. Ada di antara para ulama mengatakan 1 jengkal di atas kepala kita ya. Bayangkan ya, matahari saat ini dari kita berapa kilo, tidak ada yang bisa hitung berapa kilo jaraknya ya. Tapi panas apa tidak? Panas ya, ketika tidak ada hujan. Panas ya. Ini ruangan ya. Jangan antum nyalakan kipas ya. Jangan antum nyalakan AC ya. Jangan antum buka jendela. Panas apa tidak? Panas ya. Lalu bagaimana dengan hari kiamat ya? Kita dihamparkan di tengah yang lapang tanpa ada pohon sedikit pun ya. Matahari didekatkan kepada kita, sehingga Rasul alaihi salatu wasallam, manusia pada hari itu seperti bayi yang baru lahir, tidak ada pakaian sehelai pun ya. Bayangkan ya. Dan pada hari itu manusia ada yang keringat panasnya sampai betis sesuai dengan amal kebaikannya. Keringat panas lebih panas daripada minyak goreng, daripada air mendidih, saudaraku. Sesuai dengan amal kita. Ada di antara mereka yang keringat panasnya sampai pahanya, yang di bawah paha itu yang hangus, yang hancur, yang apa namanya, yang rusak. Ada di antara mereka sampai perutnya, ada di antara mereka sampai tenggorokannya, bahkan ada di antara mereka yang berenang dengan keringat panas sendiri ya, sesuai dengan amal kebaikannya. Bayangkan. Adapun orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin mempelajari Al-Quranul Karim ya, maka dia datang Al-Quran tersebut memberikan apa? Pertolongan, memberikan bantuan ya. Sehingga Al-Quran berkata ya, mana orang-orang yang pernah membacaku dahulu di dunia ya, hari ini kata dia, Al-Quran ini saat ini aku berikan dia syafaat ya. Jadi luar biasa ya. Maka harapan kita, mudah-mudahan Al-Quran yang kita sering baca bisa menolong kita nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasul, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Kata Rasul. Saudaraku, bacalah Al-Quran, kata Rasul ya. Bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, tadabburilah Al-Quran dan amalkan isinya, kandungannya. Karena ia pada hari kiamat akan datang kepadamu memberikan syafaat, memberikan apa? Pertolongan ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dengar nasihat singkat ini, jangan sampai waktu kita lewat ya, begitu saja tanpa ada kita membaca Al-Quran ya. Karena banyak ya kaum muslimin kita ya,
saat ini setelah ada HP ini, waktu kita banyak lewat ya. Benar ya? Waktu kita ini lebih banyak lewat daripada amal soleh. Lebih banyak lewat daripada kita membaca Al-Quranul Karim ya. Iya. Ada nggak dari kita yang seharinya atau 1 jam nggak pernah lihat HP? Jarang ya. Tapi ada nggak dari kita yang 1 jam nggak pernah baca Al-Quran? Ada nggak? Banyak ya. 2 jam? Banyak. Setengah hari? Banyak ya. 1 hari? Banyak ya. Bahkan mungkin ada di antara kita baru lihat Al-Quran ketika bulan apa? Bulan apa? Bulan Ramadan saja. Tapi di sini tidak ada di sini. Tidak ada ya Mas ya. Di sini Masya Allah ya. Saya yakin ya. Harinya lewat dengan apa? Al-Quran ya. Nah ini harapan kita ya. Nah mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi yang penyampai dan untuk antum semuanya ya. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita semuanya yang belum bisa membaca Al-Quran tidak ada penyesalan ya. Tidak ada kata terlambat ya. Justru semakin usia kita semakin tua belum bisa baca Al-Quran, maka semakin semangat kita belajar ya. Dunia kita pintar, maka jangan sampai akhirat kita bodoh ya. Jangan sampai urusan agama kita bodoh ya. Karena kata Rasulullah SAW, sejelek-jelek manusia adalah yang pintar ilmu dunia tapi bodoh terhadap ilmu apa? Ilmu agamanya. Mana yang kita bawa ke dalam kubur? Ilmu dunia apa ilmu agama? Ilmu dunia apa ilmu agama Mas? Ilmu agama. Yang kita akan bawa saudaraku apa yang kita dapat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di luar yang kita dapat selain di sini dari fulus-fulus yang banyak, kalau itu melalaikan kita kepada Allah, melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu akan menyeret kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak di antara kita sebab-sebab sombong karena dunia ya, karena harta, karena jabatan, karena pendamping hidup, karena kendaraan, karena ya tempat tinggal, ya karena paras ya. Maka jangan sampai dunia yang kita miliki ini menyombongkan kita ya, sehingga kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya datang dari Allah, salahnya datang dari diri saya dan dari setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya agar bisa istiqomah dalam kebaikan, bisa istiqomah dalam ketaatan, bisa istiqomah dalam amal soleh, dan harapan kita mudah-mudahan bisa kita tutup akhir hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.